Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai company profile. Di sini dengan saya Nazira, lalu ada rekan saya, Nada Rosdiana, dan Siti Aisyah. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa sih company profile itu. Company profile merupakan salah satu produk public relation yang merepresentasikan sebuah perusahaan, lembaga, ataupun organisasi. Seperti yang dijelaskan di sini, company profile berisi gambaran umum perusahaan, di mana perusahaan bisa memilih poin-poin apa saja yang ingin disampaikan secara terbuka pada publiknya. Company profile ini dapat berupa hasil cetakan maupun halaman web. Tujuan utama company profile yaitu sebagai media komunikasi dan alat pemberi informasi tentang perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan. Nantinya, company profile ini akan menjadi referensi untuk pelanggan, karyawan, pemasok, investor, media, atau stakeholder lainnya. Selanjutnya, company profile harus representatif dan informatif. Representatif di sini dimaksud dengan company profile harus sesuai dengan kesan, karakter, image yang sudah dibangun atau yang ingin ditampilkan oleh perusahaan kepada publik. Umumnya, kesan, karakter, dan image ditampilkan pada company profile dengan desain formal atau resmi, juga konservatif, profesional, dan mempunyai integritas serta kredibel. Lalu informatif di sini, isi company profile harus bisa membantu publik untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan dengan benar, akurat, lengkap, dan disajikan dengan cara yang menarik, sehingga mudah dimengerti oleh si pembaca. Selanjutnya, mengenai isi company profile. Yang pertama ada cover depan. Cover depan ini berisi nama perusahaan yang dilengkapi dengan gambar yang eye-catching, sehingga menarik minat si pembaca untuk mengetahui isi dari company profile kita. Yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya dibuat oleh pemimpin perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya ada about us. About us ini berisi tentang perusahaan Anda, seperti ulasan sejarah berdirinya, ruang lingkup usaha, tujuan, atau seperti informasi dasar bisnis mengenai legal bisnis serta entitas, apakah dalam bentuk CV, PT, atau perseorangan. Selanjutnya ada produk atau jasa. Produk atau jasa di sini merupakan bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang perusahaan Anda produksi atau layani. Anda juga dapat menjelaskan bentuk bisnis yang dijalankan. Lalu yang keenam ada why choose us. Why choose us ini seperti kelebihan perusahaan. Jadi kita harus membuat company profile ini semenarik mungkin untuk dibaca secara sesama oleh pembaca, sehingga mereka tertarik untuk memakai produk atau menggunakan jasa perusahaan Anda. Selanjutnya itu pengalaman perusahaan. Di sini Anda dapat menampilkan data-data yang menjelaskan produk servis, prediksi bisnis ke depan, atau tentang grafik penjualan, maupun seperti penghargaan yang pernah diperoleh, sertifikasi yang sudah dimiliki, atau testimoni dari klien. Yang kedelapan ada galeri foto. Dengan adanya galeri foto ini, pembaca dapat mengetahui kegiatan real yang dilakukan perusahaan Anda. Yang kesembilan ada daftar klien. Halaman klien berguna untuk menarik perhatian pembaca atau calon klien. Pastinya, jika kita mempunyai banyak klien, maka calon klien akan percaya akan reputasi perusahaan kita. Yang ke-10 ada cover belakang. Cover belakang ini biasanya memuat informasi kontak perusahaan, seperti nomor telepon perusahaan, alamat, nomor fax, lalu nama akun media sosial perusahaan, dan sebagainya. Yang ke-11 ada halaman lainnya. Halaman lainnya ini berisi seperti struktur organisasi, perlengkapan, peralatan, legalitas, dan sebagainya.
Selanjutnya, di sini ciri-ciri company profile yang menarik. Yang pertama, tidak over atau lebay. Jadi company profile harus menarik, tapi tidak boleh over dan lebay. Namun harus elegan dan terlihat profesional. Yang kedua, mudah dibaca, singkat, dan jelas. Jadi, company profile ini harus diperhatikan mengenai warna, font, background, itu semua harus laras dari awal halaman hingga akhir. Yang ketiga ada bahan cetak. Karena company profile ini bisa dalam bentuk cetakan maupun halaman web, jadi ketika company profile ini berbentuk cetakan, maka bahan cetakan itu harus diperhatikan. Karena semakin bagus, maka akan semakin terlihat profesional. Selanjutnya, ini tentang membuat company profile versi cetak yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Aisyah. Jadi pada bab ini membuat company profil versi cetak. Adanya company profil versi cetak ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan lantaran dapat digunakan sebagai media untuk menarik klien atau investor serta sebagai alat pemasaran. Oleh karena itu, company profil yang ditulis dengan baik akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Secara umum, company profil versi cetak yang bagus adalah ringkas, kreatif, dan menarik perhatian publik untuk membaca. Berikut ini adalah pedoman dalam membuat company profil versi cetak. Yang pertama itu panjang tulisan. Dalam menulis company profil tidak dibatasi oleh panjang tulisan. Namun alangkah bagusnya apabila tulisan dapat dibuat dengan ringkas, tapi mencakup semua hal positif perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, tata bahasa dan ejaan. Tata bahasa dan ejaan merupakan hal yang penting sekali dalam membuat company profil versi cetak ini. Karena itu, apabila kita salah menempatkan tata bahasa dan ejaan, akan memberikan pesan yang berbeda pula bagi publik. Yang ketiga, mudah dibaca. Dalam menulis company profil, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh publik, serta jangan gunakan tata bahasa, ungkapan, atau istilah yang tidak tepat atau yang berlebihan yang akan membuat publik berhenti membaca. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam menulis company profil ini disesuaikan dengan target audiens perusahaan yang bersangkutan. Tujuannya supaya tulisan company profil ini dapat dipahami dengan baik. Yang kelima, intonasi. Seperti halnya bahasa verbal, bahasa tulisan juga memiliki intonasi. Ada intonasi positif, memerintah, menyindir, konfrontatif, berseberangan, terkesan menutupi, atau lain sebagainya. Dalam company profil, alangkah lebih bagusnya menggunakan intonasi positif agar perusahaan mendapatkan citra yang baik di mata publik. Dan yang terakhir, kutipan. Dalam mencari kutipan ini, carilah rujukan narasumber dalam perusahaan yang pernyataannya bisa dikutip atau testimoni dari konsumen, karyawan, investor, dan lainnya. Selanjutnya, membuat company profil versi online. Jika sebelumnya ada company profil versi cetak, maka seiring dengan perkembangan teknologi, muncul company profil versi online. Dalam membuat company profil versi online menggunakan web company profil, biasanya meliputi menu di bawah ini, yaitu yang pertama ada menu home atau beranda. Isi bagian home ini biasanya berisi introduction atau perkenalan perusahaan dan pengantar singkat untuk servis atau produk yang ditawarkan. Yang kedua, about us. Bagian ini berisi penjelasan tentang company profil yang biasanya di dalamnya ini dibuatkan link submenu yang lebih spesifik seperti company brief, visi misi, dan greeting from direction. Yang ketiga, produk atau jasa. Sama seperti menu About Us, pada menu ini biasanya juga dibuatkan link yang menuju submenu. Adapun submenu yang ada antara lain adalah pengantar mengenai
jenis produk, subproduk 1, subproduk 2, dan seterusnya. Yang keempat, klien. Pada menu ini berisi daftar klien yang memakai produk atau jasa dari perusahaan. Yang kelima, kontak us. Kontak us ini memuat informasi bagaimana pembaca dapat menghubungi perusahaan. Dan yang terakhir, news dan event. Pada menu ini memuat berita yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya akan dibuatkan banyak submenu pada menu ini. Adapun submenu tersebut biasanya berisi daftar kegiatan perusahaan. Contohnya seperti kegiatan 1, kegiatan 2, dan seterusnya. Setelah membuat menu-menu di atas, langkah selanjutnya adalah menentukan layout desain web company profile yang diselaraskan dengan logo dan filosofi perusahaan. Selanjutnya adalah membuat video company profile yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Nada. Oke, jadi selanjutnya selain ada company profile versi media cetak dan online, ada juga dalam bentuk sebuah video. Nah, jadi dalam pembuatan video company profile memerlukan penataan yang baik, seperti tanpa adanya salah ketik. Dan berikut ini adalah tahapan dalam pembuatan video company profile. Yang pertama yaitu praproduksi atau tahap persiapan, di mana dalam proses ini kita menyiapkan materi outline yang berisi syuting objektif, durasi, target audiens, tempat, budget, dan lainnya. Setelah semua bahan materi outline ini terkumpul, maka selanjutnya penulis naskah akan mengolah bahan tersebut menjadi sebuah naskah video company profile. Dan pada tahap ini juga sering dilakukan revisi konsep, karena agar dapat memberikan hasil maksimal untuk video company profile. Yang kedua yaitu ada tahap produksi. Pada tahap ini dilaksanakannya syuting video company profile. Semua proses syuting itu berdasarkan pada naskah storyboard yang sudah dibuat di tahap praproduksi tadi. Dan dalam tahap produksi ini ada bahan yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan gambar video company profile. Salah satu contohnya yaitu dari ketersediaan waktu dari orang-orang yang akan muncul dalam video company profile. Karena kendala yang sering terjadi yaitu si orang-orang tersebut membutuhkan surat perizinan. Dan dalam tahap ini juga sangat penting untuk mengambil stok gambar lebih banyak untuk berjaga-jaga jika kita kekurangan stok shoot gambar. Yang ketiga yaitu ada pasca produksi. Jadi dalam tahap terakhir ini dilakukan yang namanya proses editing, seperti mempermanis video dengan grafis, memperhalus gambar, atau proses pewarnaan. Setelah proses editing ini akan jadi, maka akan jadi yang namanya video preview pertama. Dan video preview pertama ini akan diserahkan ke top manajemen perusahaan. Dan jika ada masukan dari top manajemen perusahaan, maka diperlukan adanya lagi revisi. Namun jika tidak ada, maka video akan menjadi oke dan bisa menjadi video company profile. Selanjutnya yaitu prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi dalam membuat company profile. Jadi berikut ini ada beberapa contoh company profile perusahaan yang bisa kita jadikan referensi jika ingin membuat company profile. Yang pertama yaitu ada A4 Landscape Brochure Mockup. Jadi ini adalah contoh brosur template profil perusahaan yang berukuran A4 dan bentuknya landscape. Yang kedua, ini ada A4 Trifold Brochure Corporate. Ini adalah contoh desain untuk profil bisnis, ukurannya A4, namun dilipat 3. Contoh yang ketiga yaitu jasa agen, yang 3. Yang keempat ini adalah Bifold Brochure Design for Corporate Business. Ini desain company profile yang bentuknya itu hanya dibagi 2 atau dilipat 2. Selanjutnya yang kelima yaitu Corporate Bifold Business Brochure Design. Yang kelima ini adalah contoh brosur perusahaan dalam bentuk yang dilipat 2 juga, yang membedakan hanya desainnya. Dan yang keenam ini adalah fotografi portfolio katalog desain. Ini katalog untuk profil perusahaan yang identik warnanya hitam putih
dan ukuran kertasnya sebesar ukuran kertas folio. Yang terakhir ini adalah contoh dari Ultimate Square Travel Brochure Design. Jadi ini brosur desain yang bentuknya kotak, namun dibagi 3. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3 terkait tentang company profile. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.